terkait kedekatan guru dengan siswa dan guru dengan orang tua. Seperti yang saya bahas tadi, kedekatan guru dengan siswa, kalau kedekatan guru dengan orang tua ini sangat perlu, Pak. Nah, jadi kolaborasi antara siswa dengan guru dan siswa dengan orang tua ini harus terjalin secara intens. Jadi ketika terjadi permasalahan, itu tidak hanya sepihak, misalnya dari siswa. Mungkin kita perlu menggali, misalnya siswa tersebut tidak termotivasi terhadap suatu pelajaran, mungkin ada kendala yang ada di rumah. Terkendala misalnya ketika sebelum sekolah anak tersebut disuruh bekerja dulu, maka kita sebagai guru, misalnya di kelas anak tersebut mengantuk, Pak. Mengantuk, tertidur dan susah sekali untuk dibangunkan dan semangat belajarnya itu menurun. Mungkin kolaborasi dengan orang tua ini sangat diperlukan sekali. Menanyakan kepada orang tua, misalnya aktivitasnya di rumah seperti apa dan sebagainya. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya Ustadz, nah dalam era 2022 ini tentunya untuk keaktifan guru, selain keaktifan di kelas, juga guru memang harus inovatif, Pak ya. Jadi supaya siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Nah, terkadang ada beberapa guru yang memang kurang inovatif dalam pembelajarannya. Nah, kira-kira itu apa yang penyebabnya sehingga guru itu kok kurang inovatif ketika pembelajaran di kelas? Berbicara dengan guru yang inovatif, Pak, ini kita sesuai dengan pembelajaran yang era digital ini, menyalahkan sarana dan prasarana itu tidak menyelesaikan masalah, Pak. Jadi misal ada guru yang mengatakan sarana dan prasarananya itu kurang, padahal inovasi itu tidak hanya dari sarana dan prasarana saja yang disediakan oleh sekolah. Bisa guru tersebut mau membuka diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, Pak. Misalnya di MGMP, kalau di kabupaten kita ada musyawarah guru mata pelajaran. Guru tersebut mengikuti beberapa MGMP, kemudian mau membuka diri, mau bertanya. Bertanya saja itu sudah membuka wawasan, Pak. Apalagi membuat sebuah inovasi baru yang langsung dipraktekkan di sekolah. Untuk alat-alat inovasi tersebut tidak harus digital, Pak. Tidak harus digital. Misalnya menggunakan seperti kalau di lembaga kita ada namanya Smart TV, Pak. Anak kalau hanya diberikan materi melalui Smart TV, suatu saat juga akan jenuh. Nah, suatu saat akan jenuh. Anak tersebut juga membutuhkan suatu inovasi yang lain. Misalnya ada inovasi karya sederhana. Guru tersebut membuatkan inovasi sederhana. Misalnya ada brosur-brosur, ditunjukkan brosur, Pak. Ada brosur-brosur tertentu ketika materinya tersebut berkaitan dengan brosur, atau misalnya materi tersebut, guru membuatkan sebuah brosur di mana isinya tersebut mencakup ringkasan dari materi kimia. Nah, kemudian anak tersebut disuruh membaca dan mempelajari, menganalisis, mengkompromikan seperti ada C1, C2, C3, C4 sampai C4 itu kan. Nah, anak tersebut dari sebuah karya sederhana dari guru tersebut kemudian memberikan suatu inovasi baru. Itu baru yang sederhana. Belum lagi inovasi yang kompleks. Nah, misalnya guru tersebut mau membuatkan sebuah poster besar, kemudian dianalisis oleh siswa. Guru tersebut mau belajar bagaimana cara membuat PPT PowerPoint yang menarik perhatian siswa. Karena menarik perhatian siswa itu tidak hanya monoton, Pak, ngomong atau mungkin membuat PPT tapi sederhana. Coba kalau guru tersebut mau membuat PPT yang lebih menarik perhatian siswa, warna-warnanya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa dan lain-lain itu, Pak. Nah, terima kasih.
Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak. Nah, dalam pelajaran kimia, di pelajaran yang lain pun mungkin akan terjadi juga. Jadi bahwa siswa di sini kurang mampu untuk memecahkan soal HOTS ya, high order thinking skill. Jadi kalau saya mencoba memberikan soal yang hot satu saja itu anak itu kelihatan susah banget atau kecenderungannya adalah kurang mampu atau bahkan tidak mampu memecahkan soal hot tersebut. Nah, kira-kira penyebabnya pada anak tersebut apa Ustadz ya? Salah satu penyebabnya itu kita tidak bisa semerta-merta menyalahkan siswa, Pak. Ya, jadi kualitas soal yang kita berikan itu semestinya ada beberapa uji coba terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan soal hot itu kan ada beberapa tahapan, Pak. Misalnya soal ini cocok tidak untuk kelas yang akan diberikan soal hot. Melakukan uji coba di kelas, misalnya kelas excellent, kelas yang bisa dibilang kelas tersebut cepat sekali menangkap. Dan kita coba di kelas yang misalnya maaf ya lambat menangkap. Nah, kira-kira sesuai nggak soal tersebut? Dan kita tidak bisa menyalahkan siswa. Ini bisa jadi juga dari soal tersebut bukan soal yang kekinian, Pak. Ya, jadi semestinya soal-soal HOTS itu semestinya soal-soalnya berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kekinian dan masa kini. Dan tentu anak tersebut tahu. Nah, kalau anak tersebut tidak tahu membaca sebuah soal yang diberikan oleh guru. Nah, mana bisa menjawab anak tersebut? Kan tidak bisa menjawab. Jadi harus tahu dulu soal yang sekiranya anak tersebut cerita alurnya itu tahu. Kalau alurnya saja tidak tahu kan anak tersebut tidak bisa menjawab, memecahkan sebuah permasalahan. Karena masalah itu kan bisa dipecahkan ketika kita memahami isi dan konteks dari permasalahan tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih. Yang terakhir Bapak, nah ini yang terakhir tadi sepertinya juga sudah sedikit terjawab. Nah, siswa dan guru kurang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk pembelajaran. Memang kalau kita lihat di Atanwir sini, anak Atanwir itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Otomatis kalau di sekolah memang tidak bisa mengakses atau tidak bisa menggunakan handphone. Tetapi kalau di rumah mestinya bisa. Nah, kalau untuk pembelajaran dari siswa sendiri mungkin kurang Pak ya, karena tidak menggunakan HP. Tetapi dari gurunya sekarang, di sini ada guru kurang mampu memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan atau yang baik untuk digunakan sebagai pembelajaran. Kira-kira yang menyebabkan guru itu kok tidak kurang menggunakan teknologi untuk pembelajaran itu apa Ustadz ya? Kalau berbicara dari guru, ini mungkin lebih ranahnya ke kepala sekolah ya. Cuma ketika menurut saya ya, menurut pandangan saya, sekilas tentang pandangan saya, pemanfaatan ini sejatinya guru tersebut seperti yang sudah saya sampaikan tadi, guru tersebut mau membuka wawasan. Jadi wawasan tentang bagaimana teknologi itu sekarang. Seperti pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan, pelatihan, dan perlunya kolaborasi, Pak. Jadi tidak hanya guru mata pelajaran saya saja ya. Jadi kolaborasi dengan guru mata pelajaran TIK. Informasi. Jadi bagaimana guru tersebut mampu menguasai melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kepala sekolah, pelatihan-pelatihan yang diikutkan sertakan guru-guru diikut sertakan di musyawarah guru mata pelajaran di kabupaten atau KKM misalnya, atau pelatihan era digital ini kan sekarang banyak sekali Pak. Ada lewat online ya. Ada juga online dan offline. Nah, itu kan banyak sekali sekarang. Nah, tidak hanya mengejar sertifikat saja, tetapi juga harus memiliki skill yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut, kemudian dan bisa diterapkan di lembaga yang kita cintai ini. Pentingnya peran serta dari guru mata pelajaran TIK ini kan dari segi kolaborasinya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari
satu guru mata pelajaran saya saja, misalnya ya dari segi semua guru memang harus bisa TIK, tapi ada satu guru yang perlu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa pentingnya TIK atau pentingnya ilmu komunikasi digital pada era 5.0 ini ya Pak ya. Itu saja Pak mungkin. Terima kasih Ustadz atas wawancara hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, wawancara dengan narasumber yang kedua Ustadz Fathul Arif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.